Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dasar dalam asuransi disertai contohnya. Sebelum saya membahas materi ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilusanti Meliani, NPM 18321-22021. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atau interest atas harta benda atau objek yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Apabila saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Contohnya, hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah, atau ibu. Hubungan bisnis seperti kreditur dengan debitur, perusahaan dengan orang penting di perusahaan. Yang kedua ada utmost good faith atau itikat baik. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material atau material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Prinsip asuransi yang satu ini juga menjelaskan tentang risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Yang ketiga, ada procurement cause atau causa proximal, yaitu suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama, aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Dimanaguna Pria, NPM 18321122016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang nomor 4, indemnity atau ganti rugi adalah suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tergantung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian, atau KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Meskipun demikian, prinsip asuransi indemnity ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang dideritanya. Contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan atau reimburse biaya rumah sakit sesuatu dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang kelima adalah subrogation atau pengalihan hak atau perwakilan, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Dan nomor 6, contribution atau kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Contohnya, jika sang tertanggung mengasuransikan satu unit beserta isi kendaraan dengan total nilai 200 juta kepada 3 perusahaan asuransi dengan
nilai asuransi ke perusahaan A 200 juta, perusahaan B 100 juta, dan perusahaan C 100 juta. Maka jika terjadi kecelakaan atau hal lain yang dapat membuat kendaraan tersebut rusak atau hancur, maka jumlah total ganti rugi yang akan didapatkan sang tertanggung menurut prinsip asuransi ini adalah perusahaan A 200 juta atau 400 juta kali 200 juta sama dengan 100 juta. Perusahaan B 100 juta atau 400 juta dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Dan perusahaan C 100 juta atau 400 juta dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Saya Putu Adi Indrayana Putra, NPM 18321220046. Di sini saya akan menjelaskan polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang menjelaskan hak dan kewajiban pemegang polis dan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah pengguna layanan asuransi, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi. Sekian saya jelaskan pengertian polis asuransi. Terima kasih. Jadi sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan dari prinsip dasar dalam asuransi dan polis asuransi. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.